Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan, menambahi kesyukuran kita pada imanan dan Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Kalau kita cermati di dalam Quran dan hadis, ya, Allah banyak menjelaskan sifat-sifatnya orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita semua menetapi sifat tadi, sehingga semakin banyak sifat yang kita tetapi, kita akan menjadi orang iman yang lebih sempurna. Demikian juga tentang perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang dilakukan oleh orang beriman, ya. Yang kalau kita juga melakukan, maka kita akan menjadi orang yang semakin sempurna. Lah kemudian sebagian dari perbuatan kebiasaan orang-orang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Ada orang bilang sak rekoso ni, ya, sak angel-angele gawe masjid isih luwih rekoso anggone memakmurkan masjid. Samanya mas sekarang orang buat masjid itu sangat-sangat mudah, meskipun dengan anggaran di atas 1 miliar, ya. Awalnya dari negara-negara sudah banyak, kalau cuma disediakan lahan, mulai dari pondasi sampai itu sudah ada yang mendanai. Tetapi kalau kita cermati, ya, masjidnya semakin lama semakin banyak, ya. Sementara jamaahnya orang dibagi-bagi. Nah, di sekitar kita saja ada masjid As-Salam, ada masjid mana itu Usairi, ini Pak Sofian, dan itu hanya terbagi-bagi, gitu. Maka suatu hal yang perlu kita cermati, bagaimana kita sebagai orang beriman itu mau untuk memakmurkan masjid. Nah, terus kemudian di dalam Al-Quran Surah At-Taubah, Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, yang dia mau dan mampu untuk memakmurkan
masjid itu miliknya Allah, miliknya orang-orang beriman. Maka yang mau untuk memakmuri orang-orang beriman, ya, orang musyrik dan kafir tidak akan mau untuk memakmurkan masjid. Kalau mau berarti ada udang di balik rempeyek. Nah, contohnya, ya, dulu ketika mau pemilu, kita ada orang kafir datang di masjid-masjid bawa batuan sekian M. Ada udangnya, udangnya supaya dipilih delalah bukan kepilih, itu kan orang-orang yang tidak beriman, ya. Allah firmankan makanan lil musyrikina, tidak adalah bermusyrik ayat masjid Allah. Mereka tidak akan untuk mau untuk memakmurkan masjidnya Allah. Kenapa? Karena syahidina bil kufri. Mereka sudah menyaksikan, meyakini tentang kekafiran, ya. Yang namanya orang kafir sudah adalah orang-orang yang beriman, nah, sehingga dia tidak akan mau untuk memakmurkan masjid, ya. Orang-orang yang adalah mereka al-amfid dunya wal akhirah, ya. Mereka itu adalah orang yang amalnya akan hapus dan akan menjadi penghuni neraka, ya. Terus kemudian innama ya'muru masjidallah, sesungguhnya tiada lain orang-orang yang mau dan mampu untuk memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, orang-orang yang dia beriman kepada Allah. Iman itu butuh bukti, ya. Sanjane cinta butuh bukti, ya. Cinta tanpa bukti apa saja. Iman itu butuh bukti apa? Buktinya adalah amal soleh yang berupa amal-amal yang soleh, baik itu yang berhubungan dengan ibadah ubudiyah, contohnya sholat, zikir, ngaji, baca Quran, gitu, maupun ia dengan amalan kita hidup berkeluarga, bertetangga, ya, dengan adil, itu namanya amal soleh, ya. Nah, untuk ibadah ubudiyah itu, maka muslimin orang beriman butuh namanya tempat. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dipikirkan bukan rumah beliau, ya, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana membuat masjid. Kemudian dibuat di luar masjid namanya Masjid Quba. Yang nanti mengenal Masjid Quba, ya. Jadi yang dipikirkan itu adalah membuat masjid, kemudian memakmurkan. Lah dengan apa memakmurkan masjid tadi? Yang pertama, wa aqama sholat, menegakkan sholat, utamanya sholat 5 waktu diadakan dengan cara berjamaah, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada masjid yang jamaah sholatnya cuma 3 waktu, ya boleh, maghrib, isya, subuh, ya. Zuhur, asar tidak jamaah. Kenapa? Kerja, ya. Ada yang cuma 2 waktu, maghrib kali isya, subuh cito turu, ya. Kemudian kalau kita cermati pada zaman dulu, ada tren, ya. Trennya zaman dulu itu orang sama bermegah-megahan dalam membuat masjid.
Kalau panjenengan pernah mengalami perjalanan di Pantul dari Jakarta sampai Surabaya, nomor di daerah-daerah Tuban ya. Nanya masjid itu besar pakai mahkota besar pakai menara yang tinggi, untuk menunjukkan kehebatan ya. Tetapi pada era sekarang sudah mulai bergeser. Memakmurkan masjid bukan masalah fisik, tapi masalah pembinaan jamaah. Ya, masjid yang sudah menjadi percontohan nasional, contohnya Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Nah, kalau kita cermati itu awalnya seperti masjid kita ini, masjid kampung, bukan masjid di tapi jangan enggak. Masjid kampung, kemudian pengurusnya itu pernah ya, saya pernah di kita itu masjidnya mau ambruk, terus diputu klep, kemudian delala cucunya orang yang jadi ternyata jadi juragan supir boleh, terus dikasih foto. Mas, ini masjidnya Mbak panjenengan api ya boleh, api dimakmuri, oke, lah panjenengan bondone kulo tenaga, ya akhirnya jadi begitu. Dan kemudian bagaimana supaya orang-orang yang belum ke masjid jadi ke masjid? Ya. Ustaz saya pernah berkata, ya, nek koyo cah nom-noman kuwi ora doyan opong ning doyan panganan lho. Maka supaya menarik orang ke masjid, ya aja mung ceramah tok, gitu ya. Ceramah ya sudah bagi nek panganan benar. Zaman sekarang waktu hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada pengajian tanpa konsumsi. Kita pun, gimana pun begitu. Kita, maka kemudian dibutuhkan daya tarik supaya orang mau ke masjid, minimal ada makanan dan atau minuman. Enggak bisa tiap hari ya, sepekan sekali. Kalau ya sebulan sekali. Ya. Kemudian bagaimana dibikin juga layanan para yang apa tol butuhnya orang hidup. Oh dia kadang-kadang sakit, butuh apa bapak ibu? Nek orang butuh apa? Butuh duit. Duit itu saya jauh butuh duit. Diberi layanan kesehatan. Dan sebagainya. Kemarin saya lihat video ya ada suatu masjid itu buat apa? Buat namanya acara senam manula. Ya, kenapa? Karena sebagian masjid itu kebanyakan jamaah itu tiang sapu. Terus diajari bagaimana senam yang bisa menguatkan badannya sehingga meskipun bagaimana meskipun dosa sawinda 70 bahasa itu bahasa sangat menit kuat jamaah diberi latihan ya di sebagian masjid untuk menaikkan atau kemudian diadakan hari tertentu waktu dolanan, waktu dolanan, ya, dicekan dolanan, ya, anak itu kemudian diundang, dolanan nang masjid di waktu itu, ya, bukan seperti yang tadi mau pesan ya, bapak ibu sholat anaknya, pelayan kemudian kemudian kabel, itu kan buah mati nopo penting kita. Itu kan harus kita tangani bapak ibu. Ya. Lah kalau kita punya masjid, punya berbagai macam program-program yang menarik, maka masa akan datang dengan
Tapi kalau modelnya masih model yang dulu, maksudnya jadul kita, zaman dulu. Masjid jadul niku ramene mau nek nau. Poso kali tambah sithik Idul Adha. Nah, programnya punya cuma Ramadan dan Idul Adha. Yang lainnya tidak ada program. Ya, hanya monggo pertama ada pengurus sampaikan dibuat program, ya, terus dilaksanakan, ya. Ada 3 masjid baru, ini contoh saja ya. Masjid pertama itu masjidnya dananya masuk banyak, tapi jumlahnya cuma sedikit. Ya. Terus setiap bulan dilaporkan saldonya semakin meningkat, ya. Sampai puluhan bahkan ratusan juta ke masjid pertama. Masjid kedua niku mlebu balik metu lancar mlebu metu ya. Tapi metu niku ora pate amanah, gitu. Maka kadang orang tanya-tanya itu masjid yang kedua. Masjid yang ketiga juga begitu, masjidnya mlebu metu, gitu. Tapi ada akarnya, ada tonjoni, ya. Temonjo orang akan mikir, ya. Kalau diserahi amanah terus enek tonjoni, maka akan apa? Memberikan lagi, gitu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, long ya saya ini sudah mungkin 30 atau ya 30 tahun lebih diamanai dana oleh orang-orang tertentu, gitu. Mungkin kalau jumlahnya ngapun ya, mungkin lebih besar dibanding dana masjid ini. Tapi itu lebu metu, gitu. Karena ada orang sini ya, tanya sama saya, Pak Ustaz, akad paket itu dananya dari mana? Dari donatur. Terus saya hitung kan, sekian, ada sekian. Kemudian apa? Dia tertarik, kemudian jadi ikut, ya. Sekarang jadi donatur pertama, ya. Ya ada tonjoni orang kan, ya. Terus ini ngapunten. Kalau pas produk kata dengan kemudian kita dalam program, gitu Pak. Program rukuk, alhamdulillah, gitu. Program baju, alhamdulillah. Program payung, alhamdulillah. Ya, itu bukan dari saya cuma apa? Jalan saja, ya. Akhirnya akan begitu terus, ya. Bahkan ya saya itu kemarin setiap bulan, ya Pak, itu masuk sekitar 5 sampai 6 juta, ya. Untuk ngurusi akad pagi kajian remaja itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta. Niku nek kula nggih, nek model itu rata-rata kayak ngono gitu. Ya, itu ada saja. Ya, ada tiap bulan ya. Ada salah satu yang ngirim sekitar 1,5 juta. Itu tiap bulan. Ya. Ada yang ngirim kalau pas per tahun itu ya, atau ada itu sampai 10 juta. Ya, itu karena kita diberi suatu amanah, ya. Kemudian dikerjakan, kemudian kita berikan, maka kemudian akan menimbulkan berbagai macam dampak-dampak yang positif tadi. Nanti ya sama Allah dari masjid pertama, kedua, dan ketiga, yang lebih barokah adalah yang nomor 50. 1, 2, nomor 3. 1 itu bisa kata, ini lah motornya siki. Yang kedua melebu kata, itu pakai amanah, ya. Yang itu masuknya banyak, pokoknya banyak, tapi amanah temonjol, ya. Nah ini kita berusaha untuk diusahakan bagaimana dana itu digunakan untuk kemakmuran umat. Suatu saat Bapak Ibu, Nabi pernah sholat asar, ya. Habis sholat salam langsung berdiri kemudian masuk kamar. Nah,
terus mengambil jenenge emas itu sakjane gitu. Dia sampaikan, kenapa aku langsung masuk kamar? Aku khawatir emas ini masih ada di rumahku setelah tenggelamnya matahari. Aku tidak ingin ini ada setelah mataharinya dan harus dibagi. Jadi dana-dana umat itu kalau bisa segera ditanjani, jangan ditahan, supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam kemasyarakatan, ya, kecuali pada zaman Umar bin Khattab, karena banyaknya nama jizah, zakat, udah sama semuanya, baru didirikan namanya Baitul Mal, ya. Jadi Baitul Mal itu ada pada zaman Umar ketika kita soalnya di tangan semua sudah selesai, ya, boleh jadi boleh jadi. Nah, sehingga suatu saat kita mau sabrang kabeh sugih kabeh, oke, wes rabuto sodano, ya, entene nyotanoi, ya, setiap rumah selalu korban, ya, dan itu baru disebut namanya Baitul Mal, monggo, ya. Tapi ketika masih banyak yang harus didanai, monggo segera didanakan, ya, jangan ditahan-tahan. Tapi emas itu tidak ditahan sebelum tenggelamnya harus sudah didistilkan tadi supaya mendatangkan suatu tadi, ya. Terus juga Bapak Ibu yang saya sampaikan, ada sekarang yang langsung disediakan kopi, teh, gula, kayak kejampur, jam sama teh, ya, dicoba dulu, ya, pakai nomor anggaran, ya. Memang tempat saya itu sih tadi nomor macam sih pilihan namanya manajemen keuangan, masuknya berapa, anggarannya berapa, gitu. Terus saya kalau juga sopo kan ada CCTV, kemudian diedukasi. Ambil satu saja, tinggal pada temannya, kan yang gitu, ya. Nanti kalau kita begitu itu akan menerus, ya. Bahkan kalau saja itu kalau bisa dana masjid itu dibikin dulu nol. Dana masjid telas habis untuk apa begini bendo mikir, kita. Oh, masjid telas kemudian apa orang kan memberikan dana tadi, ya, sampai begitu. Bahkan ada yang berani ngomen itu maksudnya sampai min, gitu. Dana masjid sekian juta, gitu. Nanti kemudian orang kan berubah untuk tablik tadi, ya. Terus pernah saya terima dari Ustaz Kecil, suatu saat Pak Ustaz mengatakan kepada jamaah, Bapak Ibu, biaya pengelolaan masjid per bulan, listrik, air, macam-macam jumlah, umpamanya 10 juta. Jamaahnya berapa? Sholat surawati per orang itu biayanya 100.000. Kalau penjenengan setiap bulan itu 450, berarti yang masih disubsidi 50.000, ya. Kalau yang tempatnya 100.000 berarti pas, oke. Kalau yang berarti dengan menginfaki. Terus pertanyaan terakhir, monggo pilih tangan sing tengon, sing kita atau tangan yang di atas, ya. Ada orang akan kemudian termotivasi. Aku pilih tangan yang di atas kaki. Jadi itu adalah trik-trik yang dari saja seperti itu, ya. Demikian contoh yang lainnya, masjid apalah Seragen, bukan masjid yang baru, bukan yang lama, masjid yang baru, ya. Setelah ada pengurus baru, ya, terus dirubah pengurus lama yang masih punya cara-cara yang tradisional, nggak profesional, ya.
Kemudian dengan cara baru tadi ternyata kemudian banyak yang mau memberikan dananya tadi. Jadi ya kita misalnya begini Bapak Ibu. Jadi bahasa kita itu mengelola masjid itu kalau bisa secara profesional. Ya, apa yang bisa dijual tuh dijual. Ya. Sing madoni nopo. Oh niki ada pengajian begini, ya. Tapi belum ada donaturnya. Kemudian nanti ada, ya. Kan juga begitu Bapak, gitu. Itu tiap bulan ketika mau ada kajian remaja, tak tawarkan Bapak Ibu, ya. Buat apa itu? Buat ngerjain itu toh, kelompok toh. Dan saya tawarkan, saya share, ya. Buat saya, ya. Nanti masuk. 200 ya, dan sebagainya ya, sehingga bisa selesai tadi. Jadi ada upaya, ada program terus ditawarkan pada masyarakat, kemudian mereka tertarik ya, karena kan jadi dinamis tadi. Tapi kalau nggak ada program, apa yang mau dijual ya, yang mau dijual apa? Nggak ada ya. Jadi dibikin program. Terus namanya nanti suatu saat ya, umpamanya kita mau buat program pemberdayaan jamaah yang menganggur umpamanya, ya, dengan umpamanya suatu proyek ya, buat program ya, kemudian kita aturkan itu nanti akan ada donaturnya ada ya. Jadi dengan ini orang akan datang dengan harapan. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad itu, orang yang berkebutuhan, nekang dicit nanti berkas niku mengisahkan masjid. Pada zaman itu minta pada Nabi. Kalau bisa seperti itu. Jamaah yang perlu disantuni itu ya harus disantuni ya. Apa Pak buat termasjid anu ditanya Paknya kan gue dan kemudian disantuni ya, atau yang lainnya apa itu ada konsultasi syariah atau konsultan apa jenis problematik rumah tangga. Jadi kan ya, orang tua kan datang itu ada harapan baru ya. Jadi tidak cuma sholat pulang, tapi ada harapan baru tadi. Bahkan Ustaz jadi mengatakan masjid itu kalau sudah berkembang jangan hanya mengandalkan dana dari jamaah, tapi puncak namanya badan usaha masjid ya. Masjid itu punya namanya hotel ya, karena punya sama punya, sehingga ketika panen itu untuk apa? Untuk jamaahnya ya. Tapi setelah tingkat sudah tinggi ya, tinggi. Jadi kita mulai dari apa yang kita mampu ya, ciptakan berbagai macam layanan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau datang ke masjid dengan suka dan dengan harapan. Ada orang yang dia punya suatu sistem. Kalau kita cari kuku nek zaman ben cek ngangge napa nih? Cari kuku. Nah, gitu punya orang, gitu. Terus disarankan jangan begitu caranya. Cari kuku itu rumahmu kamu tanami bunga bunga rasa baunya waduh molot ini. Amin. Jangan kerja, tapi kamu menciptakan taman-taman bunga yang itu akan jualan bunga, jadi akan datang sendiri. Ya.
Nah, itu harus kita lakukan sekali lagi untuk semakin memakmurkan masjid. Ya. Terus di samping doanya juga dibutuhkan namanya batiniyah. Ya. Jadi ustaz, jadi pengelola masjid itu bosone Jawa butuh lambaran. Apa? Lambarane wong itu tidak mudah, ya. Maka dibutuhkan namanya riyando. Bosone Jawa niku jenenge napa? Jenenge napa? Nek dikira butuh napa jenenge? Nek napa niku jenenge? Nek jaman dhewe enten sing do kungkum. Napa jenenge? Tirakat. Kita butuh tirakat. Kita namanya butuh riyando. Riyando itu apa? Riyando kita sholat, baca Quran, poso, dikit itu riyandonya itu. Kita kalau kita nggak riyando, yang nggak kuat, tidak akan baca kita. Makanya kasun, ya terutama kepada para abdi dalem, abdi dalem masjid Al-Mutaqin, monggo diusahakan bagaimana supaya masjid ini lebih dinamis, bukan statis, ya. Punya nomor ini anak-anak pemilihan pemuda ada namanya visi dan misi, ya. Nah, kalau begitu, misinya ke depan apa? Harus punya misi dan misi tadi. Meskipun tidak gitu, tapi punya gagasan ke sana, ya, sehingga akan lebih dinamis, ya. Terus pangapunten, kita itu kalau dalam hal amal kebaikan, kalau membandingkan jangan dengan yang lebih di bawah. Maksudnya itu sampai daripada mau jadi nih. Larinya sih mesti lah, sekarang lihat ini kita akan lebih baik bandingkan dengan yang lebih baik. Ben ada motivasi, ya. Jangan dibandingkan dengan yang lebih jelek, ya. Yang lagi bandingkan dengan yang lebih baik. Supaya ada motivasi terus dianalisa apa penyebabnya, ya. Umat di sana kok tiap hari bisa mengadakan makan siang, ya. Zaman itu setiap satu 100 porsi, ya. Dan kalau pas ada masjid setiap siang baru disediakan makan 100 porsi, nek umpami sak porsi 5.000 bener Bu. Kita Pak 500 yang tolong kita 15 juta cari Pak. Tadi dari mana saya juga begitu, ya. Terus saya itu pernah sama Pak Marso itu. Kalau kita ngadakan kajian pagi terus malam, ini butuh kira-kira, ya. Kita Pak itu sampai nih Pak. Pengen apa? Sama ini. Saya cari donatur tetap sejumlah itu, ya. Donatur tetap. Kenapa? Ini adalah data. Ada si A 100, si B 100, si C 100 itu, ya. Kita tiap bulan saya nggak mikir berat-berat, kita pamankan dana sedikit. Itu caranya, di bawah emang. Jerbasuh timo panas, gitu Pak. Tidak ada cita-cita yang tanpa pengeluaran, tidak ada. Apalagi kalau kita kepengin mencapai cita-cita yang luar biasa, harus dengan cara-cara yang luar biasa, bentuk hasil yang luar biasa. Kalau cara kita biasa, hasilnya hasilnya
Ya biasa, contohnya biasa. Nah, petani dari burung ya mau dipacok, digaul dulu dan sebagainya. Ya sebenarnya biasa. Beda dengan petani modern. Ya, dipilih bibit yang bisa. Nah, hasilnya lebih banyak supaya ya Tuhan akan jadi lebih baik lagi. Yang semuanya jadi memang kita itu harus mempunyai semangat, ya, dan keikhlasan supaya bisa istiqomah, ya. Tanpa kesungguhan, keikhlasan, ya, itu maaf, siapapun mau saya tidak akan bisa istiqomah. Dan ketika kita bisa mencapai pada tingkatan amal yang tinggi Bapak Ibu, besok kita akan merasa puas ketika kita besok sudah di akhirat. Dan sebaliknya kalau kita ketika di dunia yang melakukan boten tenanan, sholat dan tenanan, ulang ngaji ulang tenanan, ya, maka ya tidak akan maksimal, kita akan jadi belum, ya. Boleh bener pas ulang ngaji tenanan, ya. Itu sudah lewat, ya. Coba yang lainnya, ya, asalkan mumpung kita masih ada kesempatan di dunia, di saat kita itu monggo umur kita yang tinggal beberapa ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Terus kita wariskan, ya, kita wariskan semangat kita kepada anak turun kita, ya. Kalau bapaknya itu dulu orang yang tenanan, ya, anaknya setidak-tidaknya juga akan tenanan, ya. Tapi kalau bapaknya tidak tenanan, akhirnya dia tidak tenanan lagi. Itu sedikit saya sampaikan. Saya itu secara pribadi Bapak Ibu yang saya contoh dari bapak saya, ya. Beliau itu sudah stroke, mati separuh, anaknya 6 cili-cili Pak, ya. Pada banget, ya. Ini yo jid belum kerja, jid belum kerja, jid belum reposo, mergone tanggung jawab anak itu. Ya kalau itu, ya, kita juga begitu, rasa tanggung jawab untuk mengembangkan masjid dan umat, ya. Kita harus tenanan sekali. Memang dibutuhkan berbagai macam pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, harta benda tadi. Korban kita di jalan Allah itu insya Allah, ya, akan diganti Allah dengan yang lebih baik, lebih banyak dan berkah dunia sampai di akhirat. Dan semoga itu kita termasuk hamba Allah yang kesal untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan berbagai macam amal kebaikan. Dan semoga lagi diterima sebelah kita dan dilihat yang baik dengan yang sampai di akhirat, ya. Ini yang saya sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal tawwabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.